Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Gita Isliani dan rekan saya Celia Rayu Putri Fajri. Jadi hari ini kita sedang berada di salah satu tempat ziarah yang cukup terkenal loh, yang ada di Jawa Timur, yaitu kita berada di Goa Pusarang yang berada di Kabupaten Kediri. Nah, kita di sini bukan cuma berjalan-jalan, tapi juga untuk menambah wawasan. Nah, kita akan mengenal sedikit tentang Goa Maria Pusarang, sejarah singkatnya, makna, dan juga hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila serta toleransi antarumat beragama. Dan nantinya rekan kita juga bakal melakukan wawancara di sini dengan salah satu pengelola Goa Pusarang ini. Yuk kita keliling Goa Pusarang. Goa Maria Pusarang terletak di Desa Pusarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tempat ini dikenal sebagai salah satu tempat ziarah umat Katolik yang paling ramai dikunjungi di Indonesia, terutama pada bulan Mei dan Oktober saat umat Katolik memperingati bulan Maria. Goa Maria Pusarang pertama kali didirikan pada tahun 1954 oleh Romo John Walter CM. Keunikan tempat ini terlihat dari arsitekturnya yang memadukan unsur budaya Jawa dengan nuansa Katolik. Bangunan-bangunannya banyak menyerupai candi dengan ukiran serta ornamen khas Jawa yang kental, sehingga menciptakan suasana yang sakral namun tetap menyatu dengan budaya lokal. Selain digunakan sebagai tempat ibadah dan ziarah, Goa Maria Pusarang juga terbuka untuk masyarakat umum. Pengunjung yang tidak hanya berasal dari umat Katolik, tetapi juga dari berbagai agama lain. Bahkan wisatawan yang sekedar ingin menikmati keindahan dan ketenangan suasana di tempat ini. Lingkungan Goa Maria Pusarang yang masih asri dan jauh dari keramaian kota menghadirkan suasana yang tenang dan damai. Hal ini membuat banyak pengunjung merasa lebih dekat dengan alam, sekaligus memiliki ruang untuk merenung dan menenangkan pikiran. Di kawasan Goa Maria Pusarang terdapat beberapa titik doa dan pertian jalan salib yang digunakan umat untuk berdoa dan refleksi diri. Setiap sudut tempat ini dirancang dengan penuh makna, sehingga tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Halo semuanya, jadi perkenalkan saya Tiara Fani dan satu rekan saya, Arfanda Juliansi. Jadi di sini kami akan mewawancara dengan siapa Pak? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Santoso, bagian informasi Goa Maria Pusarang. Ya. Pak, bisa diceritakan secara singkat sejarah berdirinya Goa Maria Pusarang? Ya. Goa Maria Pusarang didirikan tahun diresmikan oleh Bapak Monsinyur Hadiwikarta itu tahun 2000. Jadi untuk Goa Maria ya, Goa Maria, tapi pembangunan ini sebelum tahun 2000, tahun 97. Ya, sejarahnya itu pengembangan dari gereja Pusarang itu tahun 36. Karena banyak pengunjung atau para peziarah, jadi dikembangkanlah Goa Maria menjadi lebih besar. Apa makna Goa Maria Pusarang sebagai tempat ziarah bagi umat Katolik? Untuk Goa Maria itu maknanya itu sebagai apa ya, tempat meditasi atau tempat berdoa bagi umat Katolik. Untuk tempat berdoa, tempat meditasi itu di Goa Maria. Apa keunikan Goa Maria Pusarang dibandingkan tempat ziarah lainnya di Indonesia? Keunikannya itu dari mungkin patung Bunda Maria itu tinggi ya, itu ada hampir 6 meter, 6 meter, terus jalan salibnya besar-besar itu ya. Jadi Goa Maria lainnya mungkin terlalu ya, kecil ada tapi tidak sebesar sini. Bagaimana peran Goa Maria Pusarang bagi kehidupan rohani umat yang datang berziarah? Perannya itu ya sebagai wadah ya, sebagai tempat itu untuk menampung para peziarah yang datang gitu. Ya. Apakah Goa Maria Pusarang terbuka untuk masyarakat umum? Bagaimana suasana yang ingin diciptakan bagi para pengunjung? Goa Maria terbuka untuk umum, jadi ya, termasuk juga tempat wisata rohani. Jadi tempat rohani wisata juga bisa, tempat doa juga bisa. Yang mau diciptakan itu tempat keheningan lah, biar hening, apa tuh udah jauh dari keramaian. Kira-kira nilai-nilai apa Pak yang ditanamkan melalui keberadaan Goa Maria ini kepada para pengunjung? Ya nilai-nilai ya, untuk yang perlu ditanamkan nilai saling menghormati,
sesama pengunjung gitu ya. Kadang kan ada pengunjung lain yang apa itu ya saling menghormati lah untuk nilai-nilai. Menurut Bapak, bagaimana Gua Maria Pusaran ini mencerminkan nilai Pancasila, khususnya dalam hal toleransi dan persatuan? Nilai Pancasila ya ini kan tempat ya, maksudnya umat Pusaran ini kan mayoritas Muslim, Ya. Muslim, terus ada tempat ziarah ini, jadi tidak ada konflik antar warga gitu. Jadi menjaga kerukunan antar umat beragama. Bagaimana Gua Maria Pusaran ini tuh bisa jadi sarana bagi pembelajaran generasi muda tentang keberagaman? Ya itu untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Ya. Harapan Bapak terhadap peran Gua Maria Pusaran ke depannya bagi masyarakat itu gimana, Pak? Harapan saya itu ya supaya Gua Maria itu berkembang lebih baik, lebih maju, biar masyarakat sekeliling Pusaran itu untuk perekonomian bisa terangkat. Ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi hasil wawancara kita dengan Bapak Santoso selaku pengurus Bagian informasi. Ya, terima kasih. Menariknya, pengelolaan Gua Maria Pusaran juga melibatkan masyarakat sekitar. Keterlibatan ini menciptakan hubungan yang harmonis antara tempat ibadah dan warga setempat, serta menumbuhkan rasa saling menghormati dan tanggung jawab bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Gua Maria Pusaran bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang bersama yang mencerminkan nilai toleransi dan kebinekaan. Nilai-nilai ini sejalan dengan Pancasila, khususnya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Di tengah perbedaan agama, suku, dan latar belakang, Gua Maria Pusaran mengajarkan kita pentingnya hidup rukun, saling menghargai, dan menjaga persatuan. Dengan demikian, Gua Maria Pusaran tidak hanya menjadi simbol iman bagi umat Katolik, tetapi juga menjadi simbol kedamaian dan persatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dari kunjungan kita ke Gua Maria Pusaran ini, kita bisa belajar bahwa toleransi dan persatuan itu bukan hanya terdapat di buku teori saja, Tapi bisa kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, segitu dulu guys vlog kita hari ini. See you! Halo semuanya. Jadi kita ini dari SMA Gondang. Jadi kita mendatangi Gua Maria di Pusaran ini tuh, kesan kita tuh setelah sampai sini, goanya itu ternyata nyaman, sejuk, dan iya tempatnya tuh strategis banget di sini. Apalagi pengurusnya juga ramah-ramah banget di sini. Terus toleransinya juga kuat, orang-orangnya di sini tuh ramah-ramah. Jadi kalian kalau mau healing cari yang seger-seger itu bisa loh ke sini. Selain buat tempat doa, itu juga buat tempat wisata. Jadi warga sekitar. Jadi boleh kalau kalian mau main ke sini. Umat Muslim pun juga sangat recommended untuk ke sini karena ini nyaman banget. Ya. Dah. Bye. Shalom. Salam kebijakan. Rahayu. Hai. Apa makna Gua Maria Pusaran sebagai tempat ziarah bagi umat Katolik? Di Gua Pusaran ini. Tunggu ya. Kita keliling